从的动画者是这个戏里的能力做，我才不能做。Tak mau bersalaman dengan Sintayong, Park Hang-seo sebut Vietnam masih lebih kuat. Momen menarik terjadi ketika laga timnas Indonesia kontra Vietnam di semifinal leg pertama usai. Sintayong yang terlihat mengajak bersalaman diabaikan oleh pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo. Bahkan dalam sesi konferensi pers jelang laga, keduanya tak terlibat gandeng tangan seperti pelatih-pelatih lainnya. Sintayong menjelaskan insiden tersebut untuk lebih bertanya kepada Park Hang-seo. Menariknya, Park Hang-seo mengakui ada masalah pribadi dengan Sintayong. Menurutnya ada beberapa alasan yang membuat dirinya enggan bersalaman dengan Sintayong di akhir laga. Ini adalah masalah pribadi. Kenapa wartawan bertanya di sini? Tapi ya, antara kami berdua ada beberapa isu masalah pribadi dan beberapa alasan, kata Park Hang-seo dalam konferensi pers di Stadion Utama GBK. Sementara itu, menanggapi timnas Indonesia yang berhasil menahan imbang di leg pertama, Park Hang-seo mengaku Vietnam masih lebih baik dari skuad Garuda. Padahal pada laga tersebut timnas Indonesia banyak menggencarkan serangan, berbanding terbalik dengan pertemuan sebelum-sebelumnya, di mana tampak lebih banyak bertahan. Sintayong sudah 2 tahun bekerja untuk Indonesia dan telah menaturalisasi beberapa pemain. Kami bisa mengalahkan Indonesia 4-0 di kualifikasi Piala Dunia, imbang di Piala AFF, dan menang 3-0 di SEA Games. Jadi saya kira Indonesia tim kuat, tetapi Vietnam lebih kuat, tegas Park Hang-seo. Pertemuan antara keduanya ini memang sudah terjadi sejak keduanya memimpin klub di Liga Korea Selatan. Hal itu langsung berlanjut ketika keduanya sering bersua ketika Sintayong memutuskan untuk menangani timnas Indonesia. Tetap menarik untuk menanti pertemuan keduanya pada semifinal leg kedua di Vietnam yang akan dilangsungkan pada tanggal 9 Januari mendatang. Harapannya skuad Garuda mampu tampil fokus seperti di leg pertama dan lebih baik lagi dalam hal penyelesaian akhir hingga meraih kemenangan untuk menyegel tiket final Piala AFF 2022. Singapura tiru timnas Indonesia Sintayong matangkan Piala Asia. Kegagalan Singapura di Piala AFF 2022 diakui Federasi Sepak Bola Singapura bakal belajar banyak dari timnas Indonesia. FAS pun bertekad untuk gencar merekrut pemain naturalisasi. Selain itu, mereka juga berbenah dalam akademi pemain muda milik mereka. Mantan pemain timnas Singapura Ramu Sisikumar tidak bisa menampik kenyataan bahwa negaranya butuh pemain naturalisasi. Penilaian itu tidak lepas setelah Singapura mampu menembus semifinal di Piala AFF edisi 2020 sebelumnya, akhirnya dikandaskan timnas Indonesia dengan sederetan pemain mudanya. Kita perlukan pemain berkualitas di timnas dan jika ada cara untuk merealisasikannya, kita harus segera menerapkan. Faktanya kita perlu pemain naturalisasi. Tim-tim yang tembus ke semifinal seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah melakukannya. Jadi apa yang menghalangi kita? Ujar Sisikumar dikutip dari Makan Bola. Sementara itu, timnas Indonesia bersama Sintayong telah mulai menemukan skema terbaik dengan para pemain keturunan dan sederetan pemain muda. Sintayong mampu membangun fondasi yang kuat untuk skuad Garuda di masa depan. Terbaru, Jordi Amat terbukti menjadi pemain keturunan yang dinaturalisasi dan berhasil menampilkan performa yang menjanjikan di Piala AFF 2022.
Selain itu masih ada nama seperti Said Patinama yang tinggal menjalani sumpah WNI, serta Elkan Bagot dan Sandy Walsh yang siap berjuang di Piala Asia mendatang. Bahkan kalangan pecinta sepak bola tanah air banyak yang mengutarakan timnas Indonesia tinggal butuh striker keturunan untuk menyempurnakan taktik yang telah dibangun oleh Sintayong. Punggawa Garuda yang tampil kurang maksimal di semifinal leg pertama. Pertama, Deddy Sulistiawan. Deddy Sulistiawan tidak bermain buruk di semifinal leg pertama kontra Vietnam. Hanya saja kurang tampil maksimal setelah peluang demi peluang yang didapat gagal dikonversi menjadi gol. Peluang yang seharusnya dimakan sendiri atau diumpan ke rekan justru dilakukan dengan sebaliknya. Sintayong pun merasa cukup lambat dalam menarik Deddy. Ekspos Lamongan ini keluar pada menit-menit akhir tambahan waktu dan digantikan oleh Spaso Jevi. Kedua, Pratama Arhan. Sisi kiri timnas Indonesia menjadi area yang dikuasai oleh Pratama Arhan. Beberapa peluang sempat tercipta lewat aksinya termasuk lemparan ke dalam andalan. Meski begitu, dalam beberapa kesempatan Arhan kurang maksimal dalam mengkonversi peluang. Salah satunya ketika mendapatkan bola liar hasil rebound dari pemain Vietnam. Sepakan keras kaki kiri Arhan justru melambung tinggi, menjauh dari mister gawang Vietnam tanpa arah yang jelas. Sintayong pun terlihat sempat kecewa dari pinggir lapangan. Ketiga, Ricky Kambuaya. Gelandang Persib Bandung ini sejatinya tampil sebagai pemain pengganti dan masuk pada menit ke-81 menggantikan Rahmat Irianto. Alih-alih menjaga tempo permainan cepat yang sempat diperagakan skuad Garuda dalam membongkar lini pertahanan Vietnam, kehadiran Kambuaya tak mampu mengimbangi peran yang sempat dijaga oleh Irianto. Skema penyerangan pun berubah sedikit lambat. Sementara pemain Vietnam berhasil memainkan tempo dengan umpan-umpan pendek dalam meredam serangan timnas Indonesia.